Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaan ini datang kepada kami masalah syafaat. Katanya bagaimana bentuk syafaat? Apa sebenarnya syafaat? Untuk diketahui, syafaat itu bahasa Arab yang artinya pertolongan. Nah, siapa yang dapat pertolongan tersebut? Orang-orang yang dapat pertolongan tersebut adalah orang-orang yang taat kepada Allah, taat kepada Rasulnya. Barulah yang mendapat pertolongan. Jadi bagaimana kalau orang-orang yang tidak taat kepada Allah dan tidak taat kepada Rasul, dapatkah dia syafaat? Jawabnya tentu tidak. Tidak dapat. Jawab mudah saja. Rasulullah SAW juga pernah menyampaikan berita ini kepada dari kaum Bani Hashim maupun dari kaum Bani Abu Thalib. Itu dia pernah sampaikan, tidak ada yang lebih istimewa pada kali ini, katanya. Inilah yang disampaikannya. Ikutlah dia, katanya. Kalau tidak mengikut dia di akhirat nanti tidak dapat memberi bantuan. Jadi Rasulullah tak dapat memberi bantuan kalau orang-orang yang tidak mengikutinya. Jadi ada pertanyaan, katanya, bagaimana dengan zuriat Rasul, katanya. Ada orang bertanya, zuriat Rasul sama saja. Kalau tidak taat kepada Allah dan Rasulnya, tidak dapat dikasih syafaat. Jangankan gitu ya, dalam kehidupan sehari-hari. Saya dulu ingat, waktu saya sebagai pegawai negeri, kebetulan saya dipercaya pemerintah sebagai kepala dulu waktu itu. Dan kebetulanlah anggota saya kebetulan anak kandung saya sendiri. Anak kandung sendiri. Dan seorang anggota saya juga memberikan tahu, Pak, kenapa kedisiplinan itu sama saja Bapak lakukan dengan anak kandung sendiri? Saya jawab, yang namanya disiplin itu sama saja anak kandung atau bukan. Yang penting anggota saya itu harus begitu. Sebab ini masalah kedinasan. Tidak ada diistimewakan anak kandung dalam kedinasan. Sama saja. Jadi namanya kedinasan itu sama saja. Bukan pribadi. Kalau anak kandung saya itu nama di rumah. Di rumah saya itu berlakulah itu nama anak kandung. Tapi namanya kedinasan sama anak kandung dengan yang lain-lainnya. Tidak ada diistimewakan begitu. Jadi di sini dengan Nabi bagaimana? Sedangkan Nabi itu lebih dari itu. Ya, lebih kedinasannya kepada Allah daripada kita semua ini. Jadi kalau Nabi, ya, kalau tidak taat orang kepada Allah, tak dapat memberi syafaat itu. Ya, jangankan zuriat, anak kandung Nabi saja tak bisa dikasih bantuan. Kalau kita lihat ya, pada zaman dahulu ya, zaman Nabi Nuh. Nabi Nuh bermohon kepada Allah, ya Allah selamatkanlah anak aku ini, dia keluarga aku. Tapi keluarganya tidak patuh dengan Allah. Apa jawab Allah waktu itu? Allah jawab, qala ya Nuh, innahu laysa min ahlika, innahu amalun ghairu salih, fala tas'alni. Kata Allah mengatakan Nabi Nuh, wahai Nabi Nuh, wahai Nuh, kata Allah. Dijawab oleh Allah, dia itu bukan keluargamu Nuh. Walaupun bentuknya dalam bentuk darah keluarga, tapi dipandang Allah bukan keluarga Nabi Nuh. Karena dia tidak berbuat amal yang soleh. Ya, jangan kau mohonkan ampun buat dia. Bahkan Nabi Nuh meminta ampun untuk anak ditolak oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mau syafaat itu bisa, tapi kita mengikut Allah dan Rasulnya. Ya, kita kan sering, kadang-kadang saya heran juga bertanya tentang syafaat. Dia hafal biasanya ayat kursi itu dah jelas. Man zalladzi yashfa'u indahu illa biiznih. Tidak ada yang dapat memberi syafaat di sisiku kecuali yang diizinnya. Jadi syafaat itu yang diizin Allah. Jadi kalau orang yang menentang Allah, menentang Rasul, tidak ada syafaatnya. Walaupun itu anak Nabi kandung, anak kandung Nabi.
Begitu jawabnya. Jadi bagaimana tentang zuriat? Ya jelas, sedang anak kandung saja tak bisa, apakah zuriat? Jauh lagi. Jadi kita sekarang ni salah paham. Ya, banyak orang salah paham. Disangkanya Allah itu mentang-mentang zuriat Nabi dia bebas. Tak bisa gitu. Tidak bisa kita membuat demikian. Kalaupun itu anak kandung Nabi sendiri tidak taat, tetap dia masuk di neraka. Ini tak ada itu. Ya, diistimewakan Allah. Allah itu maha adil. Ya, adil. Siapa saja yang salah akan dihukum. Maka di dalam surat Al-Haq, ya, surat Al-Haq ayat 44 jelas itu, 44-45 ayat. Seandainya kata Allah, Muhammad itu mengada-adakan nama kami. Seandainya Muhammad mengadakan atas nama kami, tidak kami katakan dia mengatakan, maka dia kami pegang tangan kanannya, kami putuskan urat jantungnya. Tidak ada satupun yang dapat membantunya. Jadi tidak ada seorang pun yang dapat membantu dari penyiksaan kami. Begitu. Jadi Allah itu maha adil. Jangan kita beranggapan ada orang itu zuriat itu beranggapan dia sudah jamin. Tak ada jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Jaminannya apabila kita taat dengan Allah dan Rasulnya. Dan Rasul juga tak dapat memberi syafaat kepada orang yang ingkar kepadanya dan ingkar kepada Allah. Bahkan dia tidak akan memberi syafaat. Malu Rasul itu kepada Allah. Mana mungkin Allah telah mengazabkan orang itu, Rasul datang membela, itu tak mungkin. Jadi kita harus berhati-hati ya. Memang pertanyaan bagus ini. Jadi kalaupun zuriat sendiri, kalau salah tidak patuh, neraka tempatnya. Bahkan kata Allah dalam surah Al-Ahzab, kalau orang 2 kali lipat itu, ya, daripada orang biasa. Jadi berat itu. Jangan main-main masalah Islam ini, ya. Islam ini tak usah, walaupun kita keluarga Nabi, bukan keluarga Nabi, kalau kita zuriat Nabi, ya, kita zuriat Nabi, tak bisa. Kalau kita menentang, tetap kita tempatnya neraka. Seperti putra Nabi Nuh beserta istrinya, itu tetap masuk neraka. Ataupun Nabi Lut, itu juga sama, istri Nabi Lut. Itu. Jadi kita sekarang berhati-hati. Apa modal kita supaya kita ini dimuliakan Allah? Ya, kita penting itu. Walaupun kita tidak terkenal di sisi manusia, kita terkenal wajihat indallah. Kita orang yang terpandang di sisi Allah, itu penting. Kita orang yang terpandang di sisi Allah, terkenal juga kita di sisi malaikat, walaupun manusia tidak mengenal kita. Itu yang paling utama. Kadang-kadang kita ingin dibangga-banggakan orang, ingin dihargai orang, dan tak tahu kita bahwa Allah tak suka dengan kita. Itu yang paling penting. Jadi yang saya harap di sini, walaupun dia zuriat pun sekalipun, kalau tidak taat tetap masuk neraka. Itu janji Allah itu benar. Ya, Allah itu menghukum seadil-adilnya. Maka kita mari bermohon kepada Allah supaya kita menjadi orang yang takwa, orang yang paling mulia di sisi Allah. Dan sesungguhnya orang yang paling mulia di sisi Allah, orang-orang yang paling takwa. Jadi masalah syafaat saya uraikan lagi. Masalah syafaat itu orang yang taat dan patuh kepada Allah. Apabila kita mengikut Allah dan Rasulnya, pasti kita mendapat syafaat di sisinya. Ini saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Mohon maaf dari segala kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.